Oke, jadi untuk pengerjaan udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Ya ada beberapa request dan saya akan coba langsung aja kali ya, biar gampang. Oke, di sini saya akan oke, open incognito ya, incognito browser. Oke, eh ya kita akan mulai dari admin terlebih dahulu ya. Jadi kita akan ke admin. Oke, kita udah ada di admin dan kalau kita lihat di dashboard admin itu udah ada info box baru, yaitu ini ya, apa namanya itu, semester aktif. Di sini datanya itu semester genap. Nah, untuk data semester genap ini nantinya akan kita gunain untuk ini ya, menampilkan data materi. Jadi data-data materi, data-data tugas yang ada di halaman mahasiswa itu akan kita filter berdasarkan data semester aktif ini. Nah, gimana caranya buat si admin ngeubah data semester aktif? Jadi admin bisa mengubah data semester aktif itu kalau dia masuk ke menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan itu ada input semester aktif. Jadi dia bisa pilih dia mau semester genap atau semester ganjil. Jadi kalau kita pilih ke semester ganjil, itu nantinya datanya akan semester ganjil di sini. Oke, seperti itu. Lalu untuk data mata kuliah itu udah kita tambahkan ini ya, data baru, yaitu ada semester dan juga ada jumlah SKS. Jadi kalau kita bikin mata kuliah baru, nah itu kita diminta untuk mengisikan data semester dan juga jumlah SKS. Lalu pada bagian kelas itu data semester, data ini ya, data apa namanya itu, data ya, data kelas itu di tabelnya udah kita tambahkan data semesternya, lalu ada data jumlah SKS. Jadi karena tiap kelas itu kan ini ya, tiap kelas itu ada mata kuliahnya sendiri, ada dosen dan mata kuliahnya sendiri. Nah, data semester itu sekarang kita ambil dari data semester yang ada di mata kuliah, juga dengan data jumlah SKS. Nah, kalau kita bikin data kelas baru, itu di sini kita hanya perlu mengisikan nama kelasnya, tahun ajar, dan juga dosen dan juga mata kuliahnya. Jadi kita tidak perlu masukin lagi data semesternya karena memang kita tidak ambil data dari sana. Nah, kemudian di bagian admin ini, di bagian menu kelas itu admin tetap bisa menambahkan data mahasiswanya ya. Jadi dia bisa menambahkan secara manual. eh, Ya, walaupun kita udah tambahkan fitur di mana si mahasiswa itu bisa menambahkan bisa bergabung ke kelas secara ya, dia bisa memilih kelas dan bisa bergabung sendiri seperti itu. Tapi untuk fitur fitur menambahkan data mahasiswa oleh dosen itu masih bisa dilakukan gitu. Jadi kita ndak hilangin. Oke, mungkin itu ya dari dosen. Nah, sekarang kita akan ke coba login dulu ke mahasiswa ya. Oke, kita udah ada di mahasiswa. Untuk di dashboard mahasiswa sama seperti di dashboard dosen, yaitu ada info box baru, yaitu semester aktif. Kita bisa lihat di sini ada semester aktif. Selain itu juga kita udah nambahkan data info box baru, yaitu total kelas. Jadi kita si mahasiswa itu bisa tahu berapa kelas yang dia masuki. Nah, sekarang kalau kita coba ke menu kita juga bisa lihat di bagian dashboard itu udah ada satu menu tambahan, yaitu menu kelas. Dan di menu kelas ini si mahasiswa bisa melihat daftar kelas ya, seperti ini. Jadi si mahasiswa bisa melihat daftar kelas yang tersedia. Nah, di sini dia bisa di bagian tabel ini juga udah ada button untuk bergabung ke kelas. Jadi si mahasiswa bisa bergabung, bisa juga ini ya, dia juga bisa keluar dari kelas. Jadi kalau kita coba cek di materi, lalu ke bagian kelas, nah itu kan di sini ada beberapa kelas yang udah tersedia ya. Jadi ini udah ada 3 kelas dan kita bisa validasi datanya di sini. Jadi ini memang kita udah bergabung di kelas 3 kelas yang tepat. Nah, kita bisa keluar ya, kita bisa keluar. Oke, kita udah berhasil keluar dari kelas. Kita ke materi lagi, kita lihat, nah kelasnya udah berubah ya. Kita bisa ke kelas lagi, lalu kita coba gabung ya. Kita gabung ke semua kelas. Oke, lalu kita cek ke materi. Nah, di sini kelasnya udah
terkoneksi ya, seperti itu. Jadi kalau kita ke dashboard kita bisa lihat kita udah punya mahasiswa ini udah punya total 5 kelas seperti itu. Jadi si mahasiswa udah bisa bergabung uh, ke kelas ya, seperti itu. Jadi dia bisa bergabung sendiri. Oke. Kemudian untuk di daftar materi ini kita bisa lihat daftar materi ini masih kosong ya. Daftar materi, daftar tugas itu masih kosong. Nah itu kenapa? Karena kalau kita coba cek di bagian dosen ya, kita akan coba cek ke bagian dosen. Kita bisa lihat di data materi itu mayoritasnya itu dia itu semester ini ya, semester 2. Uh, oh enggak sih, bukan gini cara lihatnya. Oh ya, cara lihatnya itu dari kelasnya ya. Jadi kalau kita ke admin, lalu ke kelas, nah itu kita memang cuma punya data semester, data kelasnya itu hanya semester ini ya, hanya semester 2. Walaupun data kelasnya ini kita ambil dari data mata kuliah. Kenapa? Karena memang kelasnya itu ya, kan data kelasnya memang tidak ada data semester, hanya yang punya data semester itu kan mata kuliah. Tapi relasi yang kita gunain itu ya relasi kelasnya. Jadi seandainya relasi kelasnya ya, data semester itu menjadi data dari kelasnya karena kita punya data relasi antara kelas dan mata kuliah. Jadi nanti kita bakalan cek di menu materi itu, materi dan tugas itu, kalau data semesternya itu ganjil ataupun genap. Ya misalnya kalau data semester aktif saat ini itu genap, yang kita tampilin hanya materi yang ini ya, materi genapnya aja. Begitu juga dengan yang ganjil ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini itu di data mata kuliah itu kita memang cuma punya dua, ini ya, dua, sorry. Oh iya, saya salah ya, salah. Bukan, bukan kita ambil dari data kelas, tapi kita ambil dari mata kuliahnya, seperti itu. Jadi materi itu kan punya relasi ke mata kuliah. Jadi setiap dosen itu kan dia saat ngebikin materi dia memilih mata kuliahnya apa, seperti itu. Jadi ya, jadi materi ini yaitu untuk mata kuliah ini, seperti itu. Dan mata kuliah ini itu ada di semester berapa, seperti itu. Jadi datanya tadi nggak muncul ya. Kenapa? Karena memang semester saat ini itu kan semester ganjil. Nah kalau kita coba ganti ke genap, ya semesternya udah genap. Nah sekarang kita akan coba ke mahasiswa lagi. Oke, sekarang ini semesternya semester genap. Nah kalau kita coba ke materi, nah itu materinya udah tampil sekarang. Materi dan tugas ya. Ini kita tampilkan berdasarkan ini ya, berdasarkan data semester aktif. Nah sekarang kalau kita coba ke bagian di sini kan udah ada datanya, jadi kita bisa pilih kelas. Oke, nah untuk data pertemuan itu udah kita bikin seperti ini. Jadi untuk data pertemuan yang belum ada materinya itu nggak bisa diakses atau nggak bisa diklik. Jadi kita udah nonaktifkan opsinya itu. Jadi kalau kita pilih ke pertemuan ke satu itu bisa ya. Pertemuan kita coba pilih pertemuan kedua, nah itu bisa. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan kelas-kelas lain. Oke, selain kita udah bikin mekanisme di mana opsi itu bakal kita nonaktifkan kalau data materinya belum dibuat sama si dosen, nah itu kita udah nonaktifkan. Selain itu kita juga udah perbaiki opsinya. Jadi kita bisa lihat di sini setiap kelas itu udah ndak ada lagi opsi pertemuan yang ini ya, yang apa namanya, yang ke double seperti itu. Begitu juga dengan tugas ya, sama dengan materi tadi. Kita udah bikin mekanisme di mana dia bisa mendeteksi kalau materinya itu udah dibikin sama si dosen, nah itu dia bisa akses. Tapi kalau materinya belum dibuat sama si dosen itu dia bakal disable opsinya. Nah ini jadi eh, di jadi ini ya, jadi dosennya itu bagusnya dia ngebikin materi setiap minggunya. Jadi kan ini kan kayak minggu pertemuannya, setiap pertemuan. Jadi kalau si dosen itu udah bikin materi untuk pertemuan ke-5, ke-6, ke-7, nah itu dia masih bisa akses.
Tapi biar si mahasiswa itu bisa mengakses data materi sesuai dengan pertemuannya, itu si dosen itu harus mengisi data, harus menambahkan data materi atau tugas itu sesuai dengan pertemuannya seperti itu. Jadi misal minggu ini minggu ke-1, artinya pertemuan ke-1. Nah, nanti untuk materi kedua itu dibikin di minggu kedua atau pertemuan kedua seperti itu. Oke, itu untuk ini ya, display tugas dan materi. Nah, sekarang untuk data materi itu kita udah tambahkan previewnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini itu udah ada previewnya langsung. Di sini ada preview file ya. Nah, sekarang untuk preview file itu tidak semua format file ya bisa dibuatkan previewnya. Yang bisa itu hanya gambar, PDF, ada juga file-file seperti HTML, bisa juga video dan juga audio. Jadi kalau kita lihat di sini itu data preview file yang ditampilkan di data materi itu kita tambahkan audio di sini. Nah, kalau kita coba ke menu lain, ini kan ada PDF ya, kita coba periksa cek. Nah, ini udah ada preview PDF-nya. Kita coba cek di menu lain. Oke, ini ada XLSX ya, XLSX. Oke, ini ya mic Excel. Nah, ini dia ndak ada previewnya, jadi si mahasiswa itu hanya bisa mendownload filenya itu. Oke, ini kalau PDF dia itu bisa PDF, bisa tadi bisa image, bisa gambar, bisa video yang bisa ditambahkan previewnya. Nah, untuk data tugas itu juga udah kita tambahkan preview ya. Jadi kalau tugas itu kan ketika si mahasiswa itu udah mengumpulkan tugas, ada filenya. Nah, itu kita udah tambahkan previewnya. Jadi ini kita tambahkan si mahasiswa itu menambahkan gambar ya. Nah, ini data gambarnya udah kita tampilkan di sini. Nah, kalau untuk XLSX itu belum bisa kita tampilkan. Kenapa? Karena memang browser tidak support mendisplay uh, file dengan format XLSX itu. Oke, itu untuk format ya, untuk preview. Selain di mahasiswa, pada bagian dosen itu juga udah kita tampilkan previewnya. Jadi kalau kita coba ke materi, ke salah satu materi ini di bagian detail atau edit, nah itu kita bisa lihat previewnya juga udah tampil. Begitu juga dengan materi lain seperti audio itu juga udah tampil. Nah, untuk tugas ini kan ini ya, untuk tugas kalau di tugas kan memang tidak ada file yang kita upload, tapi di bagian penilaian. Jadi kan si dosen itu melihat data yang disubmit atau diupload oleh si mahasiswa itu, kita bisa cek di sini. Nah, ini belum ada mahasiswa yang submit. Kita coba cari. Nah, ini udah ada mahasiswa yang submit. Kita bisa cek. Nah, di sini untuk previewnya udah kita tambahkan fungsinya. Hanya saja memang file yang disubmit sama si mahasiswa ini formatnya tidak mendukung preview seperti itu. Oh ya, ini seharusnya dia mendukung ya, cuma previewnya tidak tampil. Ini sepertinya ada error. Saya akan coba perbaiki terlebih dahulu. Oke, sekarang dia udah tampil. Sebelumnya itu ada permasalahan variabel ya, jadi saya ada kesalahan dalam penulisan variabel. Nah, sekarang untuk review jawaban juga udah tampil di sini. Oke, nah sekarang yang terakhir ya, saya pikir ini pada bagian materi. Jadi ketika si dosen itu menambahkan data materi, itu pada bagian data deskripsinya itu si dosen kemarin itu dia belum bisa upload di editornya, upload foto di editornya itu secara langsung. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan. Jadi ya setelah saya pikir-pikir, ya tawaran yang kemarin itu cukup menarik ya. Kita tambahkan aja, ada penambahan 50 aja untuk fitur ini. Jadi daripada kita ngebikin upload file baru ya, upload file untuk di deskripsi, dan itu juga kurang kurang oke. Nanti dari sisi UI kurang fleksibel. Nah, sekarang saya iseng-iseng coba tambah, dan ternyata memang ada ininya, ada caranya gimana cara kita buat nyimpan data
data gambar yang udah kita sisipkan di editor ini kita simpan ke server kita sendiri. Jadi kita tidak perlu simpan ke server online seperti itu. Jadi kalau kita coba tambahkan materi baru ya, materi baru gitulah ya. Oke, kita tulis kita coba cari gambarnya, gambar yang sesuai. Mungkin seperti ini, kita akan coba. Nah, ini untuk gambarnya udah tampil di sini. Kita coba edit posisinya. Oke, kita coba oke, kelasnya kita pilih ini. Lalu untuk pertemuannya itu ke satu aja. Sorry. Kelas C1 pertemuan ke satu aja. File kita pilih, sisipkan file ini aja kali ya. Ya, kita coba cari dulu file yang sesuai, mungkin ini kita akan simpan. Nah, seharusnya data gambar ini sebelumnya itu kan dia tidak bisa diakses ya ketika si mahasiswa melihatnya. Tapi sekarang kalau kita coba simpan, oke, kita coba cek dulu di bagian ini ya, di bagian admin, dosen. Nah, ini filenya tuh udah tampil ya, filenya udah tampil di bagian dosen. Nah, sekarang kalau kita ke mahasiswa, oke, kita ke materi, lalu kita coba cek. Nah, ini ya, teori. Oke, kita coba periksa di sini. Nah, ini untuk gambarnya sudah tampil di sini. Untuk preview filenya juga udah tampil. Ya, mungkin segitu aja ya untuk penjelasan atau demonya. Jadi saya akan coba rangkum. Pertama, kita udah nambahkan sistem semester di sini, semester aktif, di mana sistem semester aktif ini hanya bisa di manage sama si admin. Dan fungsi dari semester aktif ini itu kita gunakan untuk mendisplay data materi dan juga data data tugas ya. Jadi materi-materi yang dibikin untuk semester genap itu hanya akan ditampilkan ketika memang semester aktif saat ini itu semester genap. Begitu juga sebaliknya. Lalu kita juga udah nambahkan fungsi baru atau fitur baru di mahasiswa, di mana si mahasiswa itu bisa bisa bergabung ke kelas itu sendiri ya. Jadi dia bisa memilih kelas, lalu dia bisa bergabung sendiri. Jadi tidak hanya si admin yang bisa menambahkan kelas untuk si mahasiswa. Kemudian kita juga udah nambahkan data preview materi, baik itu di materi itu sendiri, baik di proses edit oleh si dosen, begitu juga proses detail dari si mahasiswa, itu udah kita tambahkan previewnya. Kemudian untuk data tugas pada bukan data tugas, tapi untuk data submit tugas atau itu udah juga kita tampilkan data preview filenya. Lalu kita juga udah menambahkan data baru di data mata kuliah. Jadi mata kuliah sebelumnya itu hanya mempunyai beberapa atribut data, yaitu kode dan juga nama. Nah, sekarang kita udah tambahkan data semester dan juga jumlah SKS. Nah, data semester pada tabel kelas di ini ya, di admin itu udah kita bikin dia itu menyesuaikan sesuai dengan data semester yang ada di data mata kuliahnya. Dan itu tidak hanya pada tabel kelas di admin, itu juga udah kita implementasikan di tabel pada role-role lain seperti di dosen dan juga di mahasiswa. Lalu kita udah nambahkan ini ya, fitur ya, kita udah perbaiki bug ya yang ada di pemilihan pertemuan atau pertemuan selektor. Itu udah kita perbaiki bugnya, bug yang double kemarin. Dan untuk ya, kita juga udah nambahkan mekanisme di mana ketika si data materi itu belum dibikin sama si dosen itu selection itu atau opsinya itu nggak bisa dipilih. Lalu yang terakhir itu kita udah nambahkan fungsi di mana fungsi materi di mana si dosen itu bisa menambahkan atau mengupload data gambar itu secara langsung di editor Froalanya.
Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, terima kasih.